Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Trimas Manalu di channel Hobi Listrik, channel tentang kelistrikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video bagaimana cara kita melakukan pengecekan mana fasa dan mana netral ya teman-teman. Jadi mungkin banyak di antara kita yang masih belum mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan. Kalau kita mengikuti aturan PUIL, di aturan PUIL itu sudah jelas disebutkan bahwa fasa itu terletak di sebelah kanan. Berarti sebelah kanan sebelah sini. Ini fasa dan ini netral. Kalau kita mengikuti aturan PUIL. Namun dalam beberapa hal banyak orang melakukan instalasi tidak mematuhi aturan dari PUIL, sehingga mungkin pasanya terbalik. Pasanya terbalik jadi fasa sebelah kiri atau netralnya sebelah kanan. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan bagaimana cara kita melakukan pengecekan fasa. Yang perlu kita siapkan yaitu pada umumnya, pada biasanya orang akan mencari atau menggunakan test pen. Jadi di sini kita menggunakan test pen untuk melakukan pengecekan tegangan. Jadi caranya memasukkan test pen ini ke lubang dari kotak-kontaknya. Nanti kita sentuh ujungnya, ketika lampunya nyala maka itu merupakan fasa. Namun kalau lampunya tidak nyala maka itu merupakan netral. Oke, langsung kita cek ya teman-teman. Oke, kita nyalakan. Nah, di sini nampak ya teman-teman. Di sini dia nyala ya. Bisa kita lihat di sini dia kondisinya nyala teman-teman. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, nyala. Berarti ini merupakan fasa. Kotak-kontak ini sudah mengikuti aturan PUIL. Oke, selanjutnya kita cek di sebelahnya. Oke. Kemudian di sebelahnya ini lampunya tidak nyala. Dan jangan lupa untuk selalu menyentuh ujungnya nih teman-teman. Cara penggunaan test pen seperti ini teman-teman. Oke, ada nggak cara lain? Ada. Jadi ada menggunakan cara lain. Misalnya kita lupa membawa test pen ya. Yang ada itu misalnya hanya sebuah alat ukur. Kita punya multimeter seperti ini. Bisa menggunakan multimeter. Ada mungkin beberapa dari antara kita yang tidak punya test pen tapi punya multimeter. Jadi langsung kita coba. Jadi pada multimeter ini posisinya kita buat kepada skala tegangan. Skala tegangan ya teman-teman. Usahakan sesuaikan dengan tegangan yang mau kita cek. Ini tegangan 220 PLN. Maka tegangan bolak-balik. Di sini ada tegangan bolak-balik. Oke. Baru kita pilih yang 400. Oke, kemudian salah satu dari propnya nih itu kita hubungkan ke terminalnya. Salah satunya ya teman-teman. Kemudian satu lagi tuh kita sentuh. Satu kita hubungkan ke terminalnya, satu lagi kita sentuh. Oke, coba kita langsung kita praktekkan ya. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini bisa kita lihat tegangannya 10 volt sebelum disentuh. Kita sentuh, maka tegangannya 147. Jadi ini harus disentuh ya teman-teman. Kemudian di sini ada simbol tegangan. Kalau terdapat simbol tegangan, maka yang termasuk pasalnya itu merupakan sebelah sini. Ini ada tegangan ya. Ada tegangan berarti yang fasa itu sebelah sini. Posisinya harus kita sentuh. Oke, bisa dilihat ya. Jadi bisa menggunakan multimeter dalam pengecekan tegangan. Ini nggak nyetrum teman-teman, nggak nyetrum. Tekniknya seperti ini, caranya seperti ini dalam melakukan pengecekan tegangan. Kalau kita hanya menggunakan multimeter, posisikan ke tegangan. Bisa nggak menggunakan multimeter analog? Bisa. Yang pastinya itu harus menggunakan skala tegangan bolak-balik ya teman-teman. Oke, kita coba untuk mengukur di terminal sampingnya. Oke, bisa kita lihat ya. Tidak ada tegangannya dan tidak ada simbol tegangan. 4,6 ini merupakan induksi.
induksi yang terjadi di terminal tersebut. Induksi yang ada di terminal ini teman-teman, sekitar 4,5 tadi. Nah, 4,5 ya. Nah, 4,6. Jadi ini merupakan netralnya. Netral. Oke. Ini pasa dan ini netral. Karena pada komponen-komponen tertentu itu harus pas dia, pasa dan netralnya. Kita contohkan kulkas, AC. Kalau nanti terbalik pasa sama netralnya, mungkin berakibat pada induksi. Mungkin bodinya akan ada strom. Oke teman-teman, mungkin sekian bagaimana cara melakukan pengecekan pasa pada kontak-kontak. Semoga video ini bermanfaat dan mohon dukungannya selalu terhadap channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini teman-teman. Oke, terima kasih yang tetap setia menonton video ini, menonton channel ini. Tunggu video saya selanjutnya. See you next time. Terima kasih.